Pak Rauf, guru mata pelajaran agama Islam, merasa sedih karena muridnya masih banyak yang tidak bisa melakukan gerakan sholat dengan baik dan benar. Pak Rauf khawatir apabila muridnya tidak bisa sholat akan berlanjut sampai jenjang berikutnya. Itu adalah kasus coaching pada kesempatan kali ini sebagai coachnya Bu Maitri Rahayu, sebagai coachinya Pak Abdul Rauf, sebagai supervisor saya Muharram Adrus Nur, sebagai pengamat Bu Sri Rahayu Setianingsih. Kita mulai saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Mei? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mo saat ini sehat. Bagaimana dengan Pak Mo sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Mei hari ini akan melakukan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dahulu Bu. Boleh kan? Siap Pak, boleh dong dengan senang hati. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching terkait kesesuaian dengan alur tirta. Kemudian apakah Bu Mei sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Mei sampaikan. Jangan lupa nanti sesuai dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Mei kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing hari ini tentu tentang kompetensi inti kucing ya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengar akan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti kucing ya Bu? Di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik dan akan dikembangkan atau diobservasi Bu? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Berarti ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing hari ini adalah saya ingin kucing ini bisa mendapatkan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi dari proses yang kucing yang telah saya lakukan. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat kucing bisa menemukan sendiri solusi permasalahan dari proses ini ya Bu. Baik Bu Mei, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses kucing dengan kucing sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai, kita akan bahas sebentar ya Bu. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, monggo Bu. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Mei. Apakah ada waktu sebentar? Saya ingin bercerita sebentar Bu. Waalaikumsalam Pak Rauf. Apa ini kelihatannya Bapak gelisah? Iya Bu, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan panjenengan. Siapa tahu dengan mengobrol santai kita bisa menemukan solusi bersama Bu. Baik Pak, masalah apa ya yang sedang Bapak hadapi atau ada kejadian apa Pak kira-kira yang mau Pak Rauf sampaikan? Begini Bu, akhir-akhir ini entah saya saja atau semua guru merasakan ya Bu, banyak anak-anak yang tidak fokus belajar, malah sering bercanda dan bermain saja. Betul sekali Pak, saya juga merasakan hal yang sama. Lalu ada kegelisahan apa yang Pak Rauf rasakan kali ini? Begini Bu, dari murid kelas 1 sampai kelas 6 ini, saat pelajaran agama saya menelusuri, banyak yang tidak bisa gerakan sholat dan bacaannya dengan baik dan juga dengan benar Bu. Mereka tidak bisa padahal sudah saya ajari,
tetapi mereka berkata lupa begitu saja, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira penyebabnya apa ya, Pak? Selain lupa tadi, Pak. Karena tidak pernah diminta sholat di rumah oleh orang tuanya, Bu. Sedangkan saat pelajaran agama, 1 minggu juga hanya 4 jam pelajaran, Bu. Itu justru sangat tidak cukup apabila mengajari intensif tentang sholat, Bu. Bisa dikatakan faktor kebiasaan dan keluarga juga memengaruhi penguasaan sholat murid ya, Pak? Iya, Bu. Padahal saya sudah menugaskan mereka terutama kelas 4, 5, 6 untuk belajar sholat melalui buku panduan maupun video-video tentang sholat di HP. Zaman sekarang kan serba canggih, tetapi murid lebih malas belajar malah. Tidak hanya pelajaran agama saja, Pak. Pelajaran saya juga sama. Tugas sudah dijelaskan, juga tetap tidak mengerjakan dengan alasan itu lupa. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak Rauf lakukan untuk permasalahan tersebut? Saya seperti biasa, Bu, akan meningkatkan hafalan bacaan sholat murid, terutama kelas besar. Dan untuk kelas kecil, Bu, gerakan sholat dengan niat dan bacaan surah pendek. Bagus itu, Pak. Saya akan dukung langkah Bapak ini di kelas 1. Kalau ada waktu luang, saya minta mereka praktek gerakan sholat selain di jam Pak Rauf ya, Pak. Kira-kira, apa langkah selanjutnya selain Pak Rauf? Selain yang Bapak utarakan tadi. Saya akan menguji sholat mulai kelas 4, 5, dan 6, Bu. Karena di kelas 6 itu kan ada ujian praktik sholat dan doa setelah sholat. Selain itu, saya akan coba menghubungi orang tua agar memperhatikan sholat murid di rumah, Bu. Benar sekali, Pak Rauf. Kolaborasi akan menghasilkan kebaikan yang lebih. Karena kalau hanya guru saja yang akan maksimal, Pak. Dalam hal ini peningkatan belajar murid. Oke, Bu, saya sependapat dengan panjenengan. Kalau saya saja yang meningkatkan, hasilnya memang belum maksimal, Bu Mei. Lalu, untuk mewujudkan rencana Bapak tadi, langkah awal yang bisa Pak Rauf lakukan itu apa ya, Pak? Insya Allah saya akan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, Bu, dengan kelas besar tentunya, untuk bisa mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat dengan baik saat tes tengah semester atau tes kenaikan kelas. Berarti setiap 6 bulan sekali, selama 3 tahun ada tes sholat ya, Pak? Bukan hanya saat ujian kelas 6 saja, Pak? Benar sekali, Bu Mei. Saya juga akan membuat keyakinan itu menjadi kenyataan dan mengajak lebih intensif murid saya. Setelah materi agama saya sampaikan, saya juga akan selingi dengan setoran bacaan sholat dan gerakannya pada kelas besar, dan itu tahap dengan tahap sesuai atau sebisanya. Tentunya tidak semua murid langsung bisa sholat ya, Pak ya. Lalu, bagaimana dengan murid yang mengalami kesulitan saat setoran sholat, Pak? Akan saya minta mereka untuk membuat atau menyempatkan waktu sepulang sekolah menemui saya selama kurang lebih 30 menitan, Bu, untuk belajar bersama, Bu. Luar biasa Pak Rauf idenya. Saya sangat mendukung, Pak. Lalu, adakah langkah lain agar murid tidak menjadi takut untuk setoran hafalan dan gerakan sholat ini, Pak Rauf? Selama proses setoran itu, Bu, saya ajak mereka untuk berpikir tentang segala sesuatu. Kalau dicicil dan dikerjakan secara bertahap dan konsisten, tentunya akan ringan. Muaranya nanti adalah saat ujian praktek sholat di kelas 6. Mereka tidak usah susah payah menghafalkan dalam waktu semalam. Dan setelah itu lupa kembali, Bu. Ini yang selama ini terjadi ya, Pak, memang ya. Anak-anak menghafalkan kalau mau ujian saja. Tidak hanya dalam pelajaran agama, Pak. Pelajaran lain juga seperti itu, Pak. Benar sekali, Bu Mei.
Oleh karena itu, ide ini saya pikirkan dan saya terapkan mulai semester depan, Bu, agar murid tidak hanya bisa gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi paham makna setiap gerakan dan bacaan sholat. Mulia sekali ide Pak Rauf itu. Saya sangat setuju Pak dengan rencana Bapak ini. Lalu, dukungan apa yang Pak Rauf butuhkan dari saya atau teman-teman guru yang lain Pak? Iya Bu, saya mohon kerjasamanya ya Bu, terutama untuk selalu mengingatkan sholat dan bacaannya di kelasnya Bu Mei. Dan untuk guru lain, saya juga berharap setiap kelas mengadakan jam khusus yang membahas tentang sholat ini Bu, karena sholat adalah tiangnya agama. Luar biasa sekali Pak. Saya juga akan bantu sampaikan kepada guru yang lain kegiatan yang Pak Rauf susun ini. Komitmen apa sih yang Pak Rauf akan jalankan dalam rencana ini? Komitmen yang akan saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah dan guru kelas serta guru mapel lain Bu untuk selalu mengikuti sholat jamaah pada saat sholat zuhur di sekolah dan juga sholat duha saat jam istirahat sebagai bentuk teladan dan contoh nyata agar murid mau ikut sholat secara sadar dan termotivasi dari Bapak Ibu guru di sekolah kita. Sepakat Pak dengan jenengan, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan kita sebagai guru juga harus tuturi handayani, baik dalam beribadah maupun dalam pelajaran umum Pak. Betul Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya jadi menemukan banyak ide setelah mengobrol dengan panjenengan Bu Mei. Alhamdulillah ya Pak Rauf, sekarang Pak Rauf sudah sedikit lega ya Pak, dan semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Niat Bapak sudah sangat baik dan mari kita bersama merealisasikannya. Alhamdulillah Bu, saya sudah lega sekali. Yang terpenting adalah konsistensi dan kerjasama positif ya Bu. Semua masalah akan terselesaikan. Alhamdulillah Bu Mei, saya sudah menjadi lebih lega lagi. Dengan ini saya menjadi tambah semangat dan lebih termotivasi untuk mengajar dan melatih sholat murid Bu. Luar biasa Pak Rauf, alhamdulillah Pak. Saya ikut senang mendengarnya. Semoga sekolah kita walaupun SD negeri namun mampu mencetak lulusan yang religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bu Mei, mari kita kembali ke kelas Bu untuk mengajar. Ya Pak, sama-sama. Monggo Pak. Ya, baik Bu Mei. Bagaimana Bu? Proses hasil coaching tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pakmu berjalan dengan baik dan sangat lancar. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi ini bersama Kuci tadi ada sedikit pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Baik Pak, silahkan. Ya, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching ini Bu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahan murid yang banyak tidak bisa sholat tadi di kasusnya Pak Rauf. Iya. Baik Bu Mei, jadi Bu Mei sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai alur tirta. Sesuai dengan yang saya amati juga beberapa catatan, yaitu Pak Rauf sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta dan Bu Mei juga sudah menanyakan tujuan tadi ya, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Bu Mei berhasil mengarahkan Kuci Pak Rauf ya untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Bu Mei juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Pak Rauf agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Kuci. Ibu sudah fokus pada Kuci. Artinya Ibu di situ sudah ada present ya, kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif ya. Tadi Bu Mei juga sudah
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa. Apa yang sudah Ibu Mai berikan pada proses coaching hari ini. Semoga selalu diberi kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Oh iya Bu, ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Ya Pak, monggo Pak, silakan. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin mendalami dan memahami lagi alur tirta Pak, sehingga coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Mai. Bu Mai ingin mendalami lagi alur tirta ya, sehingga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Mai sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah diberi kesempatan untuk melakukan observasi pada proses coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mu. Terima kasih kembali Bu Mai.